Teman saya datang ke toko, dia bilang, aduh ini toko lu mau tempat jing buang anak, bakalan sepi lo, dia bilang. Sukihoto Romo, Sukihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat datang. Ya. Saya panggil apa akrabnya? Asui ya, Asui. nama pendek aja. Iya. Saya panggil Bro Asui ya. Iya boleh. Ya. Oke. Silakan. Bro Asui, selamat datang di Ori, obrolan ringan Iya, Wihara Samakidam. sama-sama, terima kasih Ya. Romo. Kita akan berbincang-bincang ringan saja seperti judulnya obrolan ringan ya. Ya. Dan seperti kita tahu bahwa Ko Asui sangat-sangat aktif di media sosial, khususnya di Facebook mungkin ya, Iya, dengan akun judulnya itu apa? renungan kehidupan. Renungan kehidupan ya. Iya. Renungan kehidupan itu banyak sekali di situ postingan yang Anda bisa temui, Anda bisa baca, Anda bisa renungkan. Semuanya itu adalah tentang kehidupan ya, Benar sekali Romo. bukan kematian ya. Ada juga. Ada kematian Ada juga. juga. Jadi renungan kehidupan dan kematian ya. Iya, harusnya begitu. Iya. Dan ini adalah pemilik atau penggagas dari renungan kehidupan di Facebook kalau Anda temui ya. Iya, benar Romo. Nah, itu sudah berapa lama? Sekitar hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Hampir 7 tahun. Tiap hari posting. Hampir tiap hari. Satu hari berapa postingan tuh? Di situ kan bukan saya sendiri yang jadi admin. Iya. Memang penggagasnya saya. Di situ admin ya ada 6 orang. 6 orang. Tapi mereka yang aktif cuma 1 dan saya sendiri. Berarti 2 orang aja yang aktif di situ dalam. Aktif posting maksudnya Benar, ya. benar. Dan itu pengikutnya luar biasa ya. 200.000 lebih. 200.000 lebih yang membaca ya. Iya. Nah, apa saja yang sudah disampaikan? Nanti kan ada membernya itu yang menghubungi tentang kepuasan atau ketidakpuasan dari keberadaan renungan kehidupan itu. Banyak sekali ya. Ada yang mungkin mereka itu sebelum terbentuk renungan kehidupan ini dulu adalah Dhamma kehidupan. Dhamma kehidupan. Yang jadi ini sering orang tanya tentang meditasi, terus masalah keluarga, masalah percintaan juga ada, Iya. masalah keluarga banyak sekali. Masalah hoki ada nggak? Ada yang tanya nomor buntut. Iya. Bisa dikasih. Bisa dikasih. Yang nggak bisa suruh dia mimpi dulu. Ya. Suruh dia mimpi dulu. Oh, suruh mimpi sendiri gitu ya. Yang nggak masuk akal ya nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Iya. Karena kan mereka maunya cepet-cepet. Iya. Suruh berbuat kebajikan untuk mendapatkan ya kehidupan yang lebih baik. Mereka lebih senang yang instan. Iya. Saya minta bisa. Ini renungan kehidupan ini artinya semua pembahasan di sini tentang ajaran Buddha. Atau Lebih di luar? Lebih banyak ajaran Buddha dari Dhamma. Iya. Dari Dhamma kita cernakan dengan kita ini kan jadi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mengingkari atau kita tidak munafik bahwa rezeki itu begitu pentingnya dalam kehidupan berumah tangga istilahnya. Benar. Nah, ada tidak di dalam ajaran Buddha ini yang kita lakukan sehingga mendatangkan rezeki dalam waktu yang singkat? Wah, ini berat sekali deh Romo. Ada tidak Buddha mengajarkan bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mengundang sang rezeki? Saya Atau pikir tidak ada? lebih tepatnya bukan mengundang rezeki ya. Tapi paling enggak kehidupan kita lebih baik. Dalam arti apa baik?
kehidupan kita lebih baik, lebih tenang. Terang dengan Lebih tenang. banyak Karena uang kita gitu ya. melakukan kebajikan itu kan kita nggak, sepertinya kita nggak pernah apa ya, kita jalan di jalan yang gelap pun kita tidak takut, kita tidak khawatir, Iya, kita tidak khawatir. iya. Asal dompet penuh kan? Dompet memang harus penuh. Iya. Cuman Kalau nggak sudah penuh gelap, juga, dompet nggak ya ada lagi. syukurin aja lah, Hah? disyukurin aja kalau nggak Disyukurin penuh ya. pun. Dari perjalanan 7 tahun mengelola Facebook, Hmm. renungan dari Dhamma kehidupan menjadi renungan kehidupan, menurut Bro Asu itu, uang itu seberapa pentingnya Uang di itu dalam kehidupan loh. Kalau direnungkan, ini kan renungan ya. Ya duduklah merenung, jangan lama-lama nanti uangnya nggak datang. Duduklah merenung seberapa pentingnya uang itu. Uang itu sebenarnya ya kalau untuk kita masih hidup ya penting. Pentingnya. Ya penting. Iya. Cuman kita secukup kita aja sudah cukup lah. Jangan berlebihan. Misalnya hari ini saya ada mobil, besok saya mau beli helikopter. Itu tidak akan ada habis-habisnya. Karena uang itu hanya angka. Iya. Uang itu hanya angka. Jadi syukurin yang kita udah punya. Selama Artinya kita gimana masih tuh? hidup, ya kita berusaha. Tidak dapat, ya sudah sampai di situ kita udah berusaha. Orang yang berusaha itu tidak mungkin kelaparan. Mm-mm. Mereka berusaha tetap dapat uang. Misalnya kerja office boy juga nggak masalah. Mm-mm. Karena saya sendiri udah pernah jalanin sih. Mm-mm. Apa susahnya sih? Ya hidup susah. Hidup susah ya, tapi kita akan pemotongan untuk diri kita sendiri. Iya. Kita syukurin aja. Mm-mm. Saya I- pernah kok sampai bangkrut, mobil jual, rumah jual, keluarga hampir tinggal di kaki lima. Itu udah hampir. Untung ada teman yang bantu. Nah di sana saya baru mulai lagi naik ke atas. Saya pernah kerja sampai masuk penjara. Itu saya dari nol lagi. Dari bawah lagi. Saya dari penjara keluar ke Jakarta lagi. Saya nggak ngerti apa-apa. Karena saya ada 10-15an tahun di Medan ya. Iya. Saya balik ke Jakarta. Yang dari nol nggak ngerti siapa-siapa. Ya untung ada orang tua. Orang tua kenalin orang kerja. Saya kerja di tempat orang. Ya dari situ mulai pelan-pelan jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Udah sering. Jadi nggak heran lah katanya kalau nggak ada uang ya setengah mati. Iya. Memang setengah mati. Tapi dengan kita berusaha sedikit banyak itu akan ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi harus berusaha, Iya. harus berusaha. bergerak ya, Benar. untuk mendapatkan lebih banyak. Iya. Atau Kita- nggak usah berpikir untuk lebih banyak. Tadi bilang kalau sudah punya mobil ya sudah stop saja. Oh tidak dalam arti kata itu kita stop. Bukan. Ya kita kerja aja. Kalau pengen mengganti mobil yang lebih aman, lebih safety begitu, Ya lebih berusaha lagi. apakah itu salah menurut renungan kehidupan? Tidak ada yang salah sih. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah sih. Kita kan bukan biku. Oh, kalau biku ada kesalahan. Kalau biku pun nggak, mereka kan udah tidak menyangkut berpikir tentang materi kan. Iya. Kalau kita sendiri yang Teorinya begitu ya. teori begitu. Iya. Teori begitu. Hmm. Ya cuman kalau kita masih umat biasa, umat umum ya seharusnya kita berusaha lah. Iya. Untuk mendapatkan lebih banyak lagi kan. Benar. Tapi kita tidak Jadi- menyakiti orang. Di Facebook ini renungan kehidupan, umat-umat atau pemirsa atau apa yang membaca ini, membernya ini didorong kemana? Didorong ke lebih banyak, didorong kepada kehidupan yang untuk rumah tangga atau kehidupan yang lebih spiritual begitu. Dorongnya kemana nih? Arahnya. Arahnya itu kita lebih mendorong ke kebenaran. Mencari uang bukan kebenaran. Benar. Benar juga. Cuman dengan cara licik. Misalnya, ya itu tidak dibenarkan. Menyakiti orang lain, menyakiti makhluk lain, kan kita Buddhis. Iya. Ya seharusnya kita tidak ya membunuh lah apa
yang kita jalankan sesuai dengan sila Iya. sebenarnya. Jadi kalau sudah mata pencahariannya sudah benar, Mhm. terus ada pemikiran untuk menumpuk atau memiliki lebih banyak lagi, itu ada arahannya ke sana. Postingan-postingan itu ada arahnya ke sana. Atau diarahkan, ya bersyukur saja. Benar, benar. Lebih banyak kemana nih Cukup diarahkan? saja, bersyukur saja. Jangan banyak-banyak. Bukan jangan banyak-banyak, bersyukur aja. Dalam arti Apa gimana? ada, kita berani Bersyukur itu menerima. artinya bagaimana? Kita berani menerima. Mm-mm. Apa yang kita dapatkan kita terima. Oh iya. Tapi Kalau nggak mau cara- terima, saya mau terima tuh. jangan seperti Maksud, ayam. saya sering membaca kata syukur ini atau saya sering mendengar kata syukur ini. Syukur itu maksudnya gimana ini? Coba. Syukur itu ya menerima kenyataan yang ada. Menerima kenyataan yang ada, ya kita akhirnya kita bisa bersyukur. Jadi kenyataan yang ada ini sekarang misalnya ya, kita lagi berusaha omsetnya 5 juta sehari. Kemudian kita syukuri. Ya kan? Ya. Syukuri artinya kita terima 5 juta ya. Nggak ada yang dikirim ke saya gitu kan. Artinya Ya. kalau dikirim bukan syukuri itu. Jadi 5 juta ini diterima semua, itulah bentuk syukur. Ya. Kemudian berpikir bagaimana sehingga bisa menjadi 7,5 juta omsetnya buat 1 minggu ke belakang. Salah nggak itu renungan begitu? Ini kan renungan Ya nggak kehidupan. salah. Ya nggak salah. Boleh? Boleh. Asal jangan kecewa. Kecewa berarti menderita. Waktu kecewa itu salah. Kecewa itu menderita. Jadi Menderita. kita tidak mensyukuri, misalnya dapat yang katanya 7 juta, kita cuma dapat 5 juta lah. 3 juta lah. Malah mundur toh. Kita syukuri aja. Apa yang 3 juta? 3 juta ya sudah. Inilah kenyataan yang ada. Seperti sekarang saya buka toko juga begitu. Yang prediksi kita, wah ini bakal banyak nih. Maka udah ada 5 cabang. Jadi kita hitung-hitung. Loh, ini yang kita prediksi bahwa tempat ini bagus. Tahu-tahu 1 hari hanya memberikan ya mungkin 2 juta. 1,5 Minim juta dari setengah. perkiraan ya. Jauh sekali. Jauh. Sekali. Terus? Ya kita terima apa adanya. Mau bagaimana? Masa karyawan saya keluarin. Lebih kasihan lagi. Ya gitu. Ada tempat yang kita prediksi, nggak terlalu ini. Tapi kenyataannya mereka itu luar biasa. Iya. Ya udah kalau yang itu sih nggak usah dibahas lagi. Iya. Ya kan? Ya, seperti yang biasa saya dapat pertanyaan, kenapa guru Anda, Buddha, mengajarkan itu ini hidup ini adalah kekecewaan, tidak bisa memuaskan Anda sungguh-sungguh, alias hidup ini adalah duka. Kenapa itu terus digaungkan? Padahal hidup ini ada yang menyenangkan loh. Ada yang membahagiakan. Ada ya? Mungkin Kita menyenangkan iya, membahagiakan enggak, Romo. Ada kebahagiaan dalam hidup ini ada. Ada kebahagiaan. Karena kalau semua duka, hidup ini hanya duka, pasti duka itu juga nggak ada. Karena adanya duka dan kebahagiaan, maka ada istilah duka, ada istilah bahagia. Nah, bahagia itu ada, tetapi kenapa tidak pernah dibicarakan oleh Buddha? Bahagia. Yang dibicarakan itu adalah hati-hati Anda punya target 8 juta, tahu-tahu 3 juta Anda kecewa. Kalau kecewa itulah hidup. Benar. Itulah kehidupan. Nah, kenapa tidak dibicarakan tentang sisi baiknya kehidupan, sisi kebahagiaan? Dari sudut kehidupan kita sehari-hari, kebahagiaan itu ataupun kesenangan itu akan membuat kita tuh terbuai di dalam kebahagiaan. Di balik kebahagiaan itu ada penderitaan. Dia seperti koin berbuka dua. Iya. Di mana kita merasa sudah nyaman di kebahagiaan, kita tidak akan menerima penderitaan.
kita tidak akan menerima penderitaan. Itulah kenapa sebenarnya kebahagiaan itu kosong, tidak ada. Penderitaan sebenarnya juga dari kebahagiaan. Iya. Ya itu mungkin Sang Buddha sendiri, beliau udah mencapai pencerahan ya, mengetahui segalanya bahwa kebahagiaan yang ada di muka bumi ini itu adalah kebahagiaan yang semu. Semu. Betul. Setuju. Nah, tapi kalau kita bilang kayak dua sisi koin bermata dua itu, di sini kebahagiaan, di sini penderitaan. Sama saja. Kenapa Buddha mesti jelaskan penderitaan? Waktu menderita saya juga bisa bilang di belakangnya ada kebahagiaan. Waktu bahagia di belakangnya ada penderitaan. Benar. Tapi nggak pernah diajarkan Sang Buddha bahwa hidup ini begitu membahagiakan. Selalu dibilang hidup ini tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Iya, Benar. tidak bisa memberikan Anda sungguh-sungguh kepuasan. Padahal ada loh sisi kebahagiaannya. Ada sisi Ada, kebahagiaan ada, tapi tidak memuaskan kan? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Iya. Seperti kata Romo tadi. Iya, saya sama. Artinya sisi penderitaan juga ya, kalau dalam agama lain itu mengatakan Tuhan tidak akan memberikan Anda cobaan melebihi kemampuan Anda. Kemampuan Anda, benar. Ya, dalam arti bagaimana itu? Artinya kalau kesakitan itu sudah terlalu sakit, pingsan. Artinya Anda tidak bisa lagi terima. Sudah pingsan kan? Rasa sakit hilang. Hilang atau mati. Selesai. Benar. Tidak mungkin kita menderita terus-menerus. Sama sebenarnya. Iya. Jadi ini mesti saya sudah sering ditanyakan dan saya cuma renungan kehidupan. Saya cuma merenungkan bahwa saya belum pernah menemukan orang yang kayak Bro Sui bilang, saya memikirkan atau merencanakan atau mentargetkan cabang saya yang ini satu hari itu misalnya 5 juta omsetnya. Ternyata begitu buka 3 bulan itu omsetnya tiap hari di atas 5 juta. Sampai bisa 10 juta misalnya per hari. Iya kan? Berarti itu kan kesenangan. Benar. Iya kan? Nah, saya belum pernah menemukan orang yang mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan terus dia protes. Kenapa? Kenapa 8 juta? Saya kan cuma mau 5 juta. Enggak ada. Udah pasti. Iya kan? Nah kalau tidak ada yang protes, ngapain Sang Buddha mesti repot-repot nulis, kasih tahu kalian, itu kebahagiaan. Enggak usah, kenapa? Itu bukan masalah bagi manusia. Yang menjadi masalah bagi manusia itu, kalau dia sehat 72 tahun, kemudian setengah hari dia sakit, dia mengeluh. Benar Romo. Dia nggak bilang, wah saya sudah sehat 70 tahun loh. Kalau 1 bulan ini saya sakit, masih jauh perbandingannya. Iya. Dia nggak mau sakit bahkan 1 menit pun. Makanya Sang Buddha datang kasih tahu kita tentang rumusnya penderitaan itu. Itu karena semua orang tidak pernah mengeluh atau protes kalau dia mendapat apa yang dia inginkan. Tapi protesnya luar biasa kalau dia mendapatkan tidak sesuai dengan target. Itu renungannya kehidupan yang saya ambil dari Facebooknya Bro Asu ini tentang renungan kehidupan itu. Banyak yang protes tentang masalah uang, memang benar. Iya. Banyak ya. Yang protes, bagaimana caranya kamu bersyukur? Itu banyak sekali. Banyak sekali. Gak ada uang setengah mati. Banyak. Tapi mestinya ada kan, ada trik-triknya atau acuannya, ajaran yang membawa kepada banyaknya uang. Oh ya? Iya. Karena kalau misalnya ajaran Buddha itu hanya mengajarkan tentang bersyukur dengan yang sedikit, ya kan? Ini nggak bisa terjadi loh ini. Acara kita ini
ini digunakan ini pakai pemikiran, pakai duit. Oh iya. Ya kan, kemajuan dunia itu yang kita bisa sampai sekarang ini seperti ini menikmati, itu karena ambisi manusia untuk lebih daripada bukan bersyukur. Kalau bersyukur dalam arti ya sudahlah, sudah karmanya, ya. Kusta atau lepra itu nggak ditemukan obatnya loh. Karena ya sudahlah, ini adalah kutukan dari yang maha kuasa penyakitnya, ya. Ada yang bilang AIDS itu kutukan karena perbuatan manusia sudah terlalu brutal dalam hal seks gitu kan. Jadi gimana? Dia yang ngutuk, nggak apa kamu mau ambil obatnya. Tapi karena manusia kan berpikir bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Jadi akhirnya ditemukan obatnya. Nah sama dengan ini, itu yang terlalu rumit ya, tentang obat, tentang bagaimana menyelesaikan COVID dan seterusnya. Yang sederhana itu misalnya uang. Kalau ini saja tidak bisa ada solusinya untuk mendapatkan, kita mengajarkan orang untuk ya sudahlah, lebih bagus kok miskin. Artinya seadanya gitu. Ya seadanya ya. Iya, jadi Memang seadanya. renungan kehidupan ataukah pembicara harus punya banyak bahan atau untuk menyampaikan apa saja yang membuat uang itu semakin banyak datang ke saya. Buset. Gimana caranya, Romo? Nah itu kan, apakah ada? Ya, saya tanya biku di Balikpapan, apakah ada Bante ajaran Buddha yang bisa mendatangkan uang yang banyak? Ada katanya. Kenapa Bante nggak ajarkan? Kenapa Bante itu selalu berbicara tentang cinta kasih, meditasi, semua yang kalau ada sampaikan ke umat bahwa lakukan ini. Tapi harus dilakukan gitu. Bikunya cuma jawab apa, tahu nggak? Nantilah kalau kamu jadi biku, kamu aja yang bilang ke umatnya. Iya, iya. Nah, jadi sekarang kan anggap saja Bro Asu ini adalah biku yang mengajarkan tentang ajaran Buddha di Facebook, yaitu renungan kehidupan. Sebenarnya gini ya Romo ya. Dalam beberapa tahun ini saya mengenal ajaran Buddha. Kehidupan saya jauh lebih baik. Ya. Serius lebih baik. Dalam arti uang. Dalam arti uang ataupun kehidupan ya keluarga. Tapi tetap aja yang mengecewakan. Ya. Tetap aja ada ruang kosong yang menurut saya ya masih kita bisa terima ya. Seperti sekarang, dulu saya nggak ada mobil, sekarang mobil sampai 2. Saya oke. Dulu nggak kepikiran, teman saya datang ke toko, dia bilang, aduh ini toko lu mau tempat jing buang anak, bakalan sepi lo, dia bilang. Ini mau udah parah nih tempatnya. Tapi kenyataannya hari ini saya jauh lebih baik. Sampai buka 5 cabang. Jauh lebih baik. Ya mungkin satu-satunya. Karena saya sering memposting. Sebenarnya sih gak ada tujuan untuk cari kekayaan. Ataupun mencari kehidupan yang ya bagimanalah gitu loh. Setiap hari saya baca Dhamma. Seperti Ajahn Chah, Ajahn Brahm, Bante Panyawaro. Saya sering baca. Jadi saya udah sering baca, sambil baca, saya posting di Facebook. Sambil belajar sendiri lah. Tapi kenyataannya memang disuruh berdana. Dalam waktu beberapa tahun ini saya tiap hari berdana. Kehidupan saya memang lebih baik. Jauh lebih baik. Bagi saya satu keluarga yang hampir tinggal di kaki 5. Itu jauh lebih baik. Menarik sekali ya. Jadi tanpa disadari dia sudah buka Bro Asui tentang bagaimana membuka sampai 5 cabang, bagaimana sampai punya 2 mobil dan seterusnya. Sebenarnya rumusnya yang dia sudah buka sedikit adalah
berdana. Memang Dhamma kalau dibabarkan atau dibicarakan itu sampai seumur hidup, duduk begini ngomong terus sampai mati, itu nggak akan selesai ajaran Buddha. Benar. Tapi waktu kita harus disudahi sampai di sini. Akan ada episode berikutnya untuk membicarakan dengan Bro Asui setelah dibuka sedikit bagaimana dari tidak punya mobil menjadi 2 mobil, dari tidak punya cabang menjadi 5 cabang, itu karena saya setiap hari berdana, katanya begitu. Benar. Nanti akan dibuka lagi lebih banyak sehingga bagaimana Anda juga bisa dari tidak punya menjadi punya yang banyak. Jangan percaya kalau dia bilang bersyukur saja, ya. Harus dibongkar sehingga kita juga bisa memiliki kekayaan materi yang banyak. Karena itu tidak menyalahi hukum negara ini dan hukum kehidupan. Terima kasih Bro Asui atas pertemuannya, datang ke tempat ini. Semoga membahagiakan untuk kita semua. Sadhu. Sadhu.